Ketemu lagi dalam channel Sahabat Belajar IPA. Kali ini kita akan coba menginstal Eraper KM03 yang dari Kemdikbud. Dipastikan terlebih dahulu Erapernya sudah di-download ya Bapak Ibu ya. Untuk link downloadnya itu nanti saya sediakan di deskripsi. Nah, ketika sudah di-download, pastikan ini adalah installernya untuk pengguna baru. Kalau yang pengguna lama mungkin bisa di-update saja ya. Nah, baik, kita install pertama installer, kita run. Untuk penginstalan itu biasa ya, tinggal next, maju itu biasa aja. Kita tunggu berapa saat sampai selesai proses penginstalannya. Pastikan tidak ada halangan atau kesalahan dalam proses penginstalan aplikasi Eraper KM03 ini. Oke, kalau muncul seperti ini, allow akses saja, lalu klik maju. Nah, berarti sekarang aplikasi Eraper kita sudah selesai dan sudah bisa digunakan di dalam jaringan lokal kita. Nah, untuk mengaksesnya di dalam satu jaringan yang sama, maka kita bisa menggunakan IP dari masing-masing. Sebagai contoh di sini kita cek dulu, anggaplah ini komputer servernya atau komputer yang udah diinstal Eraper tersebut. Kita cek berapa IP yang didapatkan. Caranya kita tinggal klik di bagian sini, lalu network internet setting, kita pilih change adapter option, lalu nih di bagian LAN card ini kita cek berapa IP yang kita terima. Nah, jadi IP-nya adalah 192.168.0.234. Jadi ketika guru itu mengakses pada WiFi yang sama, itu bisa dengan alamat 192.168.0.234. Jangan lupa masukkan port dari Eraper tersebut, yaitu 7252. Enter. Nah, maka aplikasinya sudah dapat dijalankan. Oh, maaf ya, bukan yang ini. Portnya adalah, ntar kita tengok. Oke, 7759 ya. Berarti 7759. 7759, enter. Nah, oke ya. Jadi Eraper versi M03 yang dari kementerian itu sudah dapat diakses. Nah, ini tinggal kita bagikan saja ke guru linknya ya. Nah, lalu beserta dengan portnya, asalkan dengan catatan dia harus terhubung pada WiFi yang sama. Nah, jadi tinggal memberikan link ini. Oke, baik, saya tidak menerangkan secara lebih jauh bagaimana untuk masuk sebagainya, karena itu sudah ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar Eraper ini dapat diakses secara online, artinya guru tidak harus terhubung pada jaringan yang sama. Nah, caranya adalah kita memanfaatkan yang namanya yaitu Cloudflare atau tunnel ya, tunnel pada Cloudflare. Tapi sebelum itu kita pastikan sudah memiliki domain dulu agar lebih mempermudah kita dalam menggunakan tunnel ini. Nah, oke. Sekarang kita akan coba sebelum membuat dia dapat diakses secara online, kita buat dulu domain ya. Nah, kebetulan ini pada musim promo, jadi pada musim promo ini ada beberapa domain ya, server penyedia domain yang gratis ya. Saya biasanya cek di ID CloudHost.
Nah, untuk di ID Cloud Host ini biasanya di akhir tahun ini ada menyediakan gratis domain. Kita coba cek di promo. Lalu, nah, betul ya. Waduh, wah, ini 11 jam lagi nih ya. Oke, promo 12.12. Kita cek, lihat detail. Nah, ini ada promo gratis domain ya, domain my ID. Oke. Baik, kita coba beli ya. Kita ambil dulu kupon kode promonya, kita copy ya. Lalu kita coba login dulu, tapi kita loginnya pakai yang baru ya, biar lebih pahamnya. Kita di sini create new account, lalu kita buat namanya mungkin nama Joko ya, Joko Santoso. Email addressnya, nah kita buat saja email yang ada ya. Oke, kita buat dulu nih emailnya nih. Saya nggak ada email yang, coba pakai Tmail. Saya buat email dulu ya. Oke, misalnya email ya, kita pakai email ini. Mau masuk dia atau tidak ya? ID, kemudian nomor HP ya, silahkan dimasukkan nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya yang benar ya. Ini address, ini aja asal-asalan ya, SMP gitu ya. Ya, kalau ini membuatnya emang agak lama ya. Kita sembang aja, sesuaikan ya. Oke, kalau sudah jadi, kita register. Oke ya, centang ya. Oke, pastikan emailnya sudah password dulu ya. Passwordnya kita masukkan, terserah ya, mau password apa aja. Ini hanya untuk pendaftaran saja. Oke. Baik, nah ini kita sudah masuk di dalam dashboard kita. Nah, sekarang kita coba beli yang promo tadi ya. Caranya di bagian di mana ya? Kita balik lagi ke ID Cloud Host. ID Cloud Host. Ya, kita mau beli domain. Akun kita sudah buat tadi. Kita cek di promo tadi ya. Di promo. Nah, di sini ada nih gratis. Kita beli sekarang. Nah, jadi kita langsung cek domain kita ini ada atau tidak ketersediaannya ya. Oke, caranya kita coba di bagian ini your domain, kita buat misalnya domainnya akun project ya, project diet misalnya, cek. Oke, nah di sini tersedia is available ya. Lalu kita add to chart, sudah ditambahkan ya. Lalu kita continue. Nah, di sini jangan lupa kita centangkan DNS manajemennya. Identity number ini terserah ya, nomor apa aja boleh. Kalau saya ambil nomor nomor NIP waktu kuliah dulu aja. Oke, tanggal lahir jangan lupa dituliskan. Ini individu
Nah, name server sudah ya, nanti akan ada nih name servernya. Oke, setelah itu continue. Oke, sudah ya. Nah, ini untuk 1 tahun harga tadi, tapi karena kita mau yang gratisan ya, kita ambil promonya biar dapatnya 0 rupiah. Nah, caranya masukkan kode promo tadi di sini, kita pastikan ya kode promonya, kita tes. Ini 13.000 ya. Wah, jadi 0 rupiah ya, mantap ya. Baik, kemudian ini sudah ini di bagian payment metode ini kita pakai Dana saja, atau terserah ya mau pakai yang mana. Kebetulan saya pakai Dana, lalu kita centang di sini, lalu jangan lupa check out. Ya, mumpung ya ada promo gratis domain MyID. Tapi kalau misalnya untuk memperbarui di tahun-tahun berikutnya itu dikenakan harga ya sekitar 13 ribuan per tahun. Ini karena MyID jadi tidak terlalu mahal domainnya, tapi kalau sekolah yang sudah punya domain sendiri ya pakai aja domain sekolahnya ya. Nah, kebetulan saya pakai domain pribadi saja. Kita tunggu ya. Nah, tadi kita minta pembayaran melalui Dana, seharusnya dia akan memberikan kode ya. Saya post dulu. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita cek continue to client area, klik. Oke, domain kita sudah ada ini ya, projectdayat.my.id. Nah, statusnya aktif. Nah, sekarang domain ini akan kita gunakan untuk di Cloudflare. Jadi sekarang kita masuk ke Cloudflare-nya ya. Caranya tinggal kita ketik saja Cloudflare ya, enter, lalu bagian sini ya, ini sponsor, sorry, Cloudflare Tunnel ya, Cloudflare Tunnel, enter. Nah, banyak ya. Ambilnya di sini, ini dokumentasi ya. Mana dia nih? Ini dokumentasi ini. Cloudflare, di mana kamu? Cloudflare. Oke, ini ya, Cloudflare PO. Nah, ini kalau sudah muncul dan seperti ini, kita pilih Get Start. Lalu centang. Di sini kita buat akunnya dulu ya. Oke, kita buat akun. Caranya sini kita masukkan email kita. Kebetulan tadi akun yang saya pakai ya, akun ini, emailnya, password ini terserah ya, yang penting ada mengandung 8 karakter, 1 nama dan 1 spesial karakter. Oke, spesial karakter belum masuk sini. Oke, sip ya, sign up ya. Gampang ya, proses pendaftarannya itu gampang, tidak terlalu susah. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di Cloudflare ya. Nah, sekarang kita masukkan domain yang tadi kita sudah beli. Nah, nama domainnya adalah ini ya. Oke, my domain Project Dayat ya. Kita cek manage domain kita. Nah, ini projectdayat.my.id. Oke, kita pastikan ke Cloudflare, continue. Oke, nah di sini kita disuruh untuk memilih ya, kita karena pakai yang gratis free plan.
ya, proses to payment detail ya. Ini ntar ya, kita keluar aja, nggak usah masuk ke sana ya. Nah, baik, sekarang kita sudah memasukkan domain kita. Cuman di sini masih setup karena kita harus mencocokkan name servernya. Kita klik nama domain tadi, lalu kita pilih yang 0 saja ya. Ini free, continue. Mohon maaf ya, internetnya agak lambat di sini. Oke, saya pause dulu bentar. Baik, nah sekarang ketika sudah kita tunggu, akan muncul seperti ini. Kita akan memasukkan DNS kita ya. Caranya, ini yang lama hapus saja, delete aja. Ini juga delete. Nah, kemudian kita continue ya. Lalu, nah di sini akan diberikan name server oleh Cloudflare. Jadi karena kita ingin menggunakan tunnelingnya dari Cloudflare, kita harus ambil name server dari Cloudflare itu. Ini kita copy ya, klik copy. Kemudian kita kembali ke sini tadi, kita ganti name servernya. Di sini ada name server ya, lalu use custom name server ini ganti. Kemudian yang kedua ada yang ini ya, copy Tadeus, pastikan ke sini. Nah, lalu jangan lupa di change name server. Untuk penyedia layanan server ID domain mungkin sama ya, hampir disesuaikan saja caranya. Lalu setelah itu, nah kita jangan lupa dan check name server. Lalu kita finish later aja. Nah, lalu kita kembali ngecek apakah domain kita ini sudah terhubung dengan Cloudflare atau belum. Nah, cara ngeceknya itu pasti adalah di bagian nama sini ada tanda centangnya. Jadi di sini masih belum ya, karena dia masih menghubungkan dengan name server yang dari domain kita. Kita tunggu aja beberapa menit. Ini memang agak lama ya, menunggu dia bisa terhubung ke Cloudflare dulu ya. Kita bisa cek aja di sini di bagian project diet ini, di bagian nama domain kita ya. Kita coba baca lagi. Di sini mungkin bisa diklik ya, cek name server yang ini nih ya. Jika misalnya masih belum juga terhubung ke Cloudflare, atau bisa tinggal ditunggu saja. Biasanya kalau ini jam 12 lewat memang agak penuh mungkin trafiknya ya, jadi agak lama mungkin. Tapi kalau misalnya di bagian malam itu tidak terlalu lama ya. Ya, kita tunggu saja, nanti saya kembali lagi jika sudah terhubung ke Cloudflare-nya. Oke, nah di sini sudah sudah aktif, menunggu beberapa menit. Jadi nampak di sini project diet ID sesuai dengan domain yang kita buat ya, itu sudah terhubung ke Cloudflare-nya. Nah, sekarang bagaimana agar Erapor ini ya, ini kan ini IP lokal kita, alamat lokal, jadi dengan jaringannya sama. Agar bisa dapat diakses secara online, berarti kita akan buat tunnelnya atau terowongannya ya. Kita pilih di sini ya, kita klik saja langsung di bagian nama domain kita. Nah, lalu setelah itu kita pilih di bagian nih akses ya, akses. Lalu di bagian akses kita pilih lagi nih launch zero trust
lalu zero trust. Nah, kita pilih email kita tadi ya. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ini nama tim kita cancel saja, cancel and exit, confirm and exit. Oke, kita masuk lagi ya. Zero trustnya diakses, pilih kita. Oh, kayaknya harus buat ya. Sekarang aja ya. Wah, ini bayar ya. Kita ambil yang gratis-gratis aja ini, soalnya nggak perlu bayar ini ya. Cancel, back to setup. Maaf ya, kita cancel saja, lalu back to setup. Hilang bagian itu. Akses zero trust. Oke. Nah, dah. Baik, tadi udah kita keluar aja tadi itu. Penting bisa hilang ya. Kita pilih yang di sini ya, akses. Lalu kita pilih di tunnel. Nah, pada bagian tunnel ini kita tinggal membuat tunnelnya. Caranya di sini add a tunnel. Lalu kita kasih nama tunnel kita itu apa? Sebagai contoh mungkin di sini saya coba namanya project gitu ya. Lalu save tunnel. Nah, ini kita akan pasang ke komputer lokal kita yang sudah kita install aplikasi rapor tadi. Nah, karena komputer lokal saya adalah Windows ya, lalu 64 bit ya, kita pilih, maka tinggal kita ikuti langkah-langkahnya. Kita download dulu GitHub ini ya, kita download ya, set. Lalu kita jalankan installernya, buka command prompt sebagai admin, dan kita copy yang ini. Baik, kita lanjutkan caranya ya. Ini di sini belum terkoneksi antara komputer lokal kita dengan yang di Cloudflare. Jadi kita buka dulu yang kita download tadi, yang di sini kita install ya, dan kita tunggu berapa saat proses penginstalannya. Saya scan. Nah, jika sudah berarti itu sudah terinstall. Memang tak nampak ya, tapi itu sudah terinstall. Lalu kita buka CMD ya. Caranya tinggal ketik aja command prompt CMD, lalu run as administrator. Nah, lalu yes. Nah, kemudian ini kita close kan. Nah, lalu kita harus login dulu nih ke akun Cloudflare kita. Caranya kita ketikkan alamatnya Cloudflare karet ya, tunnel login, agar dia tahu bahwa itu kita gitu. Nah, lalu dia akan membuka halaman ini ya. Lalu kita pilih nama project kita tadi, authorizes, inilah ya, klik. Nah, jika sudah, belum verifikasi email ya. Oh, kita verifikasi dulu email kita yang tentang verifikasi email. Kita cek email dulu ya, dari Cloudflare tadi. Oke, ini kita login dulu ya. Oke, login Cloudflare. Ini agak panjang ya sedikit ya. Nah, lalu kita masukkan alamat email kita tadi.
gmail.com. Passwordnya jangan sampai salah ya ketika kita buat akun Cloudflare tadi. Oke, kita kembali ke ini tadi ya, kita tes sekali lagi untuk login. Tab. Ya, kita akan pilih sini auto resist. Verify your email ya, sudah. Di sini ya, email di sini kita belum verifikasi dulu. Kita verifikasi dulu ya. Cek di bagian emailnya. Oke. Nah, kita sudah verifikasi ya. Wow. Kita coba logout dulu. Izin. Oke. So ya, kita kembali lagi ke sini. Ini kita cancel dulu. Kita tunnel login. Nah, kita ambil project tadi, auto resist. Kita tunggu. Oke, jadi sudah sukses ya. Artinya sekarang Cloudflare kita sudah terhubung ke komputer lokal kita, bahwa ini akun Cloudflare milik kita sendiri yang sesuai dengan email yang kita daftarkan. Nah, sekarang kalau sudah terhubung, berarti kita kembali lagi ke Cloudflare-nya. Ya, kita akan menghubungkan ke erapornya ya. Kita pilih akses tadi, lalu launch Zero Trust. Ini kita hapus dulu. Akun VPS 6 ya. Kita tadi akses ya, akses tunnel. Lalu di sini inactive ya, kita configure dulu karena belum kita masukkan ini ya, komen ini. Kita sudah install, sudah jalan, comment promptnya sudah sebagai admin. Ini kita copy dulu ya. Lalu setelah kita copy, kita pastikan ke sini ya, enter. Nah, pastikan sini adalah Cloudflare install successful, artinya sudah tertanam di Cloudflare kita. Lalu klik save. Nah, jika sudah, kita ambil public hostname, add public hostname. Opsionalnya kita buat mungkin ini Erapor ya, Erapor KM. Kemudian di sini karena domain tadi Project Dayat ya, lalu tipenya HTTP, alamatnya adalah localhost titik 2, portnya berapa tadi Erapor 7759 ya, 7759. Lalu kita localhost titik 2. Oke, baik. Lalu save hostname. Karena kita pakai web server, ini HTTP ya. Kita tunggu penyimpan. Nah, nanti sudah dibuat ini ya. Kita cek lagi public hostname-nya Erapor KM project. Nah, lalu kita coba masukkan linknya apakah terhubung atau tidak ya. Ini kan tidak terhubung ya, karena di sini ada beberapa settingan lagi. Kita back tunnel, ini masih inaktif, artinya belum masuk ke dalam apa kita masih degraded ya. Seharusnya ini healthy
Kita tunggu saja dia menjadi healthy. Oke, coba. Nah, ini kita sudah dapat membuka e-rapor KM kita ya, dengan menggunakan akses dari luar tanpa jaringan yang sama. Jadi tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, terkadang itu biasanya terkunci di bagian sininya ya. Jadi kalau misalnya tidak terkunci ya lanjutkan saja. Ini administrator ya. Klik masuk. Nah, di sini dia akan mengunci, tidak bisa memilih lagi, freeze di bagian ini. Nah, ini penyebabnya adalah SSL yang digunakan itu tidak bisa membuka untuk bagian login ini. Nah, caranya kita harus matikan aja SSL-nya ya. Cara mematikannya, kita kembali ke bagian akun kita tadi. Nah, kita pilih di Project Dayat ya, nama domain kita, lalu di bagian security, SSL ya, SSL, lalu di bagian overview ini kita off not secure ya, lalu di bagian ini yang kedua edge sertifikat ya, sertifikatnya kita disablekan. Nah, di bagian disablekan, I understand, confirm. Nah, ini penyebabnya kalau tidak disablekan dia tidak bisa terbuka setelah login. Nah, kita coba buka lagi ya, dia akan menyampaikan pesan di site provide secure ya, tidak koneksi yang aman, tapi tak masalah. Cara membukanya jika tidak bisa di sini, kita bisa pakai yang incognito ya, di new incognito Windows ini. Kita tinggal masukkan alamat kita tadi, e-rapor KM .project Dayat ya, Project Dayat .my.id. Nah, oke, maka di sini memang tampilannya not secure, tapi tak apa-apa ya, karena kan masih di dalam apa kita yang menggunakan. Lalu untuk username-nya tadi administrator, passwordnya juga administrator. Nah, lalu ketika kita klik masuk, nah dia bisa login. Kalau tadi kan tidak ya. Nah, maka setelah itu baru bisa dapat kita gunakan. Itu aja sih perbedaannya. Terima kasih ya sudah menonton, semoga dapat mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.